Program bantuan langsung tunai atau BLT UMKM sebesar 1,2 juta rupiah ini di tahun 2021 sudah dicairkan. Artinya sudah banyak penerima manfaat yang tadinya di tahun 2020 ini sudah mendapatkan BLT UMKM sebesar 2,4 juta rupiah lah. Khusus di tahun ini hanya separuhnya dari tahun kemarin, yaitu 1,2 juta rupiah. Nah, bisa dicek bagi teman-teman yang di tahun 2020 ini mendapatkan bantuan, ini bisa dicek di e-formbri.co.bpum. Nah, di situ akan tertera. Nah, kalau teman-teman pemohon yang dulunya UMKM ini mendapatkan, maka dia akan berwarna hijau dan bisa langsung dikonfirmasikan kepada pihak bank yang bersangkutan. Namun ada juga pemohon atau yang dulu di tahun 2020 ini mendapatkan, kemudian dicek ada dan dicek di saldonya ternyata tidak ada. Kemungkinan ini akan hangus. Ada 5 penyebab yang menjadikan BLT UMKM 1,2 juta rupiah ini hangus, maka bisa disimak beberapa kemungkinan dari 5 tersebut. Simak terus ya. Sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang baru saja hadir di Rejosari Channel, jangan lupa untuk di-subscribe dan loncengnya dibunyikan supaya bisa membantu kami dalam bersemangat untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. 5 kriteria yang biasanya ini teman-teman sudah mendapatkan informasi di e-formbri.co.bpum, kemudian dikonfirmasikan ternyata kok zonk atau tidak ada saldonya, maka ada 5 kriteria kemungkinan yang menjadikan bantuan tersebut hangus yang sebesar 1,2 juta rupiah. Yang pertama, pemilik NIK itu sudah meninggal. Maka kalau pemilik NIK-nya atau pemohon atau yang mendapatkan bantuan tersebut di saldo rekeningnya kok sudah mendapatkan, namun yang bersangkutan ini sudah meninggal, maka pihak bank tidak berani untuk mencairkan, dikarenakan ini urusannya adalah urusan dengan pelaporan dari pihak Bank BRI kepada Kementerian UMKM atau Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah, sehingga otomatis kalau pihak bank melanjutkan untuk mencairkan, maka pertaruhannya adalah jabatan atau karir dari pihak bank tersebut, tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP-nya dari Kementerian UMKM atau Koperasi. Yang kedua, ini kemungkinan tidak bisa dicairkan walaupun sudah berada di dalam rekening. Ini dikarenakan pemohon sudah mengajukan kredit usaha rakyat atau kredit usaha pedesaan (KUPEDES). Nah, biasanya pemohon itu karena sudah mengajukan, maka dia tidak jadi mendapatkan bantuan. Kan kemarin di tahun 2020 mendapatkan bantuan sebesar 2,4 juta rupiah. Kemudian karena usahanya lancar, ingin diperbesar, kemudian dia punya kemampuan untuk pinjam kredit usaha rakyat yang tanpa agunan bisa untuk memiliki bank kabel. Artinya dia bisa punya pinjaman di bank. Maka ketika dia mendapatkan bantuan tersebut, secara otomatis akan hangus dan terdeteksi dia punya tanggungan di KUR atau di bank yang lainnya. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, kemungkinan tidak bisa dicairkan karena sudah melewati batas verifikasi. Artinya pihak koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM, Usaha Kecil Menengah, sudah mentransfer kepada nomor rekening yang dituju di pemohon. Kemudian setelah 3 bulan ternyata tidak dikonfirmasi yang bersangkutan atau pemohon atau yang mendapatkan. Ini tidak dikonfirmasi, maka secara otomatis
dia akan hangus dengan sendirinya dan uang yang sudah ditransfer oleh pihak Kementerian Koperasi akan dikembalikan ke kas negara lagi oleh pihak Bank BRI. Makanya bagi teman-teman yang di tahun 2020 ini sudah mendapatkan, sering-seringlah untuk dicek di BPUM nomor NIK teman-teman semuanya. Karena pencairan di tahun 2021 ini tidak serentak seluruhnya dari 12 juta yang akan disalurkan. Ini secara bertahap. Tujuannya untuk mengurangi berkerumunan dan lain sebagainya. Bertahap-bertahap, makanya jangan sampai kelewat dari 3 bulan. Kalau sampai kelewat dari 3 bulan, ya eman-eman 1,2 juta rupiah kembali ke kas negara. Yang keempat, ini bisa hangus atau gagal diverifikasi dikarenakan pemohon menjadi ASN atau TNI atau Polri atau BUMD atau BUMN. Karena syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan UMKM atau BPUM 1,2 juta rupiah ini di luar anggota TNI, Polri, kemudian ASN dan lain sebagainya itu. Namun apabila sang suami menjadi ASN yang mendapatkan istri dalam 1 KK, apakah masih bisa mendapatkan? Kalau melihat pengalaman di tahun 2020, ini masih ada kesempatan. Bahkan hari ini ada pemohon yang suaminya menjadi ASN, kemudian istrinya di tahun 2020 mendaftarkan UMKM karena dia memang punya usaha, dan ternyata di tahun 2020 ini bisa dicairkan, dan alhamdulillah di tahun 2021 ini mendapatkan lagi 1,2 juta rupiah. Jadi walaupun dalam 1 KK masih bisa mendapatkan, yang terpenting adalah terkoneksi NIK-nya itu, dia bukan ASN. Yang terakhir atau yang nomor 5, ini tadi sudah saya omongkan di bagian di nomor 3, yaitu apabila pemohon yang di tahun 2020 ini sudah mendapatkan dan kemudian di tahun 2021 dicek kok masih zonk atau merah, ini jangan berputus asa dan jangan berkecil hati. Karena apa? Karena pencairannya di tahun 2021 ini bertahap selama 3 bulan ke depan. Makanya bersabarlah, rajin-rajin untuk dicek supaya semoga saja ini teman-teman yang tadinya di tahun 2020 mendapatkan, di tahun 2021 ini bisa mendapatkan walaupun hanya separuhnya. Saran dari kami, apabila teman-teman ini mendapatkan bantuan BPUM atau UMKM sebesar 1,2 juta rupiah, ini apabila terkonfirmasi langsung diambil saja, jangan disimpan di rekening yang sudah didaftarkan. Karena apa? Bantuan cuma-cuma itu tujuannya adalah untuk mengembangkan para UMKM ini bisa mengembangkan ekonominya. Maka harus diambil, langsung belikan bahan apa usahanya dari teman-teman atau berikan barang yang bisa untuk dikembangkan. Kalau rekening yang terdaftar di UMKM ini jangan digunakan untuk bertransaksi dengan keuangan yang lebih besar. Siapa tahu nanti teman-teman kalau mau melakukan transaksi sebaiknya menggunakan rekening yang lain, karena itu akan mempengaruhi di kemudian hari teman-teman mendapatkan. Apabila ada lagi, maka bisa menjadi hambatan untuk tidak bisa mendapatkan bantuan lagi. Nah, yang terakhir, harapan kami semoga teman-teman yang di tahun 2020 ini mendapatkan bantuan 2,4 juta rupiah, semoga di tahun 2021 juga masih bisa mendapatkan bantuan BPUM atau UMKM sebesar 1,2 juta rupiah. Ini sangat harapan kami, semoga UMKM teman-teman ini bisa berkembang lebih baik dan bisa mengangkat ekonomi teman-teman semuanya. Namun jangan lupa, kalau informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, jangan lupa untuk di-subscribe dan like. Komennya di bawah komentar supaya
permasalahan teman-teman bisa kita bongkar bersama-sama. Dan jangan lupa loncengnya dibunyikan. Dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf, semoga bermanfaat di konten kami. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.